Temu lagi di Hot Room. Kalau RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka seorang wanita pekerja di samping 6 bulan cuti melahirkan, tentu dia berhak juga libur di tanggal merah maupun di hari-hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang kita lihat di grafis berikut ini. Ini selama tahun 2022 di Indonesia, ya. Inilah tambahan libur dari 6 bulan, ya. Begitu banyak, jadi saya hitung-hitung tadi hampir sebulan. Ibu sebagai pengusaha, kalau pegawai ibu sudah melahirkan, dapat cuti 6 bulan, kemudian 3 bulan lagi hamil lagi, minta cuti lagi melahirkan, pandangan pengusaha bagaimana? Yang pertama gini, tentunya kalau undang-undang ini akan disahkan, kita pasti yang pertama kali kita lakukan adalah kita minta tinjauan ke MK. Alasannya apa? Karena memang tadi MK kan harus karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mengenai jumlah cuti tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tapi begini, yang jelas alasannya kita sederhana saja, bahwa yang pertama ini undang-undang ini akan merugikan yang jelas dunia usaha dan juga perempuan. Gitu. Karena kalau tadi ditanya apakah sikap yang akan kita ambil, sikap yang kita ambil pasti nanti merugikan perempuan lagi. Kalau misalnya ada dua pekerja calon, balik lagi tadi saya bilang, pasti kita akan ambil laki-laki. Kalau mereka sudah bekerja di tempat kita, kita pasti yang namanya pengusaha kan ingin juga sustainable, pengen juga tetap hidup. Kita akan cari celah undang-undang di mana mungkin kita akan mengurangi tenaga kerja yang perempuan dengan berbagai macam cara. Itu pasti sangat akan realistis begitu kan? Realistis saja. Silakan, apa? Saya kira kalau merugikan pengusaha itu belum tentu. Artinya kan cuti itu existingnya kan 3 bulan sudah ada di dalam undang-undang. Nah ini ditambah 3 bulan. Berarti yang keberatan itu pengusaha itu saya kira yang 3 bulan untuk menggaji. Ya 3 bulan tambahan. Persoalannya bukan hanya gaji saja Pak. Ketika pegawai itu 6 bulan berganti, tapi kan kita mesti retraining penggantinya. Mesti untuk orientasi dulu terhadap pekerjaan yang ditinggalkannya. Gimana Pak? Saya kira saya jelaskan dulu masalah apa namanya, katakanlah gaji yang keberatan yang 3 bulan itu. Itu nanti akan kita bicarakan bersama pengusaha, pemerintah dan DPR. Itu harus kita carikan solusi yang tidak memberatkan pengusaha. Bagaimana cari solusi? Karena salah satu keberatan adalah kontinuitas kerja. Enggak, begini kan ada iuran BPJS ketenaga kerjaan. Bukan hanya uang saja Pak. Ya misalnya ini saya jelaskan dulu yang iuran BPJS ketenaga kerjaan. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan kita itu kan dipergunakan untuk uang muka rumah, untuk uang apa namanya itu uang pendidikan itu kan bisa kita perluas. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu antara lain berapa persen sih sebenarnya di dalam satu perusahaan itu yang hamil dan melahirkan. Pernahkah di Indonesia dilakukan penelitian efek berapa tenaga pekerja yang produktif di pabrikan, kemudian di sektor formal dan sebagainya, bagaimana efek terhadap undang-undang jika ini diterapkan? Sudah ada penelitiannya belum di Indonesia? Penelitian yang tadi disebutkan Bu Andi kan di Eropa. Saya kira tadi yang ditampilkan itu kan di Asia nih, negara-negara Asia. Sekarang PMA yang berinvestasi di Indonesia itu sudah ada 10 atau 18 yang sudah menerapkan cuti 6 bulan, Bang. Di Indonesia loh. Benar. Benar. Oh iya? Jadi kalau dilihat dari datanya, kita ini patut berpikir ulang ya, karena kalau kelihatan dari negara ASEAN saja kita memberatkan pengusaha. Indonesia ini kan ingin mengundang investor sebanyak-banyaknya, kita kalah bersaing dengan Vietnam. Dan tenaga pengangguran tinggi loh masih. Pak, Ibu Bira gimana? Gini, saya ingin meyakinkan pelaku usaha, pengusaha-pengusaha kita insya Allah tidak akan bangkrut ya perusahaan pengusaha itu ketika cuti ini hanya ditambahkan menjadi 3 bulan menjadi 6 bulan. Toh banyak juga kita acuannya di negara-negara maju, negara Eropa itu mereka tetap sustainable, tetap produktivitasnya juga malah makin meningkat dan malah perusahaan menjadi terbantu. Ketika diberikan waktu luang 6 bulan itu, reproduksi si pekerja perempuan itu menjadi bagus, kemudian malah meningkatkan produksi. Benar itu. Kalau cuti 6 bulan malah produktivitasnya meningkat. Betul itu, betul. Ini, saya yakin. Ini mesti dilihat dulu Pak. Kita nggak bisa membandingkan apple to apple antara negara Indonesia dengan negara maju. Kan gitu. harus maju, Bu. Nah, produktivitas Indonesia dibanding Korea aja masih 1 banding 12.
Nah kita tuh masih rendah sekali produktivitasnya. Mau ditambah lagi beban baru, bukannya kita nggak mau, bukannya bangkrut ya, pasti pengusaha juga akan mengambil tindakannya tadi tenaga pekerja perempuan ya pasti tidak laku. Itu nggak boleh melanggar HAM kalau misalnya ada perusahaan yang sudah mendeklar, menyatakan kami tidak dan tidak ada undang-undangnya bahwa pekerja harus menampung 30% tenaga kerja perempuan. Emang tidak ada Bu, tetapi ini kan bicara diskriminasi jatuhnya, nggak boleh. Pertama adalah membandingkan dengan Eropa dan Indonesia, case-nya totally different. Karena Indonesia itu baru negara Indonesia itu masuk G7 loh. Yang kedua, Indonesia Eropa masuk itu G20 loh, Bang. aging populations. Perempuan di sana tidak mau menikah, tidak mau melahirkan. Makanya negara membuat aturan itu supaya mengencouraging orang menikah dan bahkan di melahirkan. Jepang dikasih hadiah malah. Exactly. Tapi di kalau kita untuk ini data OECD orang nggak itu disuruh bukan data nggak disuruh Eropa, melahirkan, data negara berkembang. lahiran. Dan yang kedua adalah saya ingin sampaikan begini, saya ingin meyakinkan bahwa kalau namanya undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, seharusnya persoalan ini, cuti ini tidak dimasukkan di sini karena itu ranahnya ketenaga kerjaan. Harusnya undang-undang ini core-nya adalah mengatasi bagaimana kematian ibu dan anak yang banyak. Dan kematian ibu dan anak itu Pak, angkanya itu sekitar 6.800 di tahun 2021, jauh meningkat dibandingkan 2019. Kenapa? Fasilitas kesehatannya. Harusnya di undang-undang ini dibicarakan. Negara harus menyiapkan layanan kesehatan buat ibu dan anak untuk mengatasi kematian ibu dan anak. Jauh lebih penting ini. Di dalam hak dan kewajiban itu ada bahwa pelayanan kesejahteraan itu harus diberikan dan diberikan hak prerogatif kepada ibu. Kita ambil contoh pabrik rokok yang itu loh, kan banyakan itu adalah pekerja perempuan. Kalau misalnya rame-rame hamil, bagaimana nasib perusahaan? Nggak usah rame-rame di kantor kami kan juga mayoritas adalah perempuan dalam usia yang reproduksinya produktif gitu ya. Jadi itu pasti membutuhkan skala pengaturan yang berbeda. Bagaimana Tapi tadi saya mau pengaturan? menyampaikan bahwa tadi datanya adalah kan mereka bukan hamil itu kan di luar pengetahuan majikan kan, dibikinnya kan di rumah. Betul. Dibuatnya kan di rumah. Nanti ini kan tadi ya persis sama disampaikan bahwa undang-undang ini akan banyak mengatur tentang pekerja di sektor formal. ASN juga akan sangat terpengaruhi. APBN terkait itu juga akan terpengaruhi. Ibu belum menjawab pertanyaan. Tapi juga kalau negara kan nggak boleh bertransaksi dengan masyarakatnya. betul, Kalau tapi enggak, ASN saya mau bilang bahwa wajib, memang harus ada silakan. penghitungan yang lebih baik. Tadi saya mau bilang dua hal. Yang pertama, data yang disampaikan itu tidak hanya semua data Eropa. Kalau OECD itu datanya juga negara-negara berkembang. Yang kedua, faktor kontrak kerja di Indonesia itu berbeda. Apalagi dengan ancaman Undang-Undang Cipta Kerja. Yang akibatnya outsourcing dan kerja buruh harian itu ada. Nah ini bahkan yang kemitraan yang sebetulnya di mana perusahaan sama sekali tidak lagi mengambil tanggung jawab untuk melakukan jaminan-jaminan sosial tadi. Tentunya butuh eskalasi pemikiran tentang bagaimana penikmatan dari hak ini bisa dilakukan dalam model kerangka kerja yang seperti ini. Belum lagi tentang sektor-sektor informal. Kita tahu misalnya 18 tahun sudah rancangan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga itu mangkrak di gedung DPR. Nah, jadi pasti akan banyak sekali sektor yang belum masuk. Tetapi sebagai sebuah wacana untuk menguatkan kita bersama sebagai sebuah bangsa yang melihat keluarga itu sebagai satuan yang sangat penting untuk kelanjutan yang harus kita sama-sama jaga. Fungsi reproduksi perempuan itu bukan kepentingan personal tetapi melainkan kepentingan sosial. Terima kasih. Wacana itu yang perlu kita pastikan. Pak Ibnu, apa kata undang-undang ini kalau seorang wanita yang sistem kontrak kerja waktu tertentu, misalnya kontrak kerja 2 tahun, tahun pertama dia hamil, cuti 6 bulan, tahun kedua hamil lagi, cuti 6 bulan, apakah berlaku juga? Untuk saya kira berlaku karena norma itu tidak membeda-bedakan, berlaku. Pekerja kontrak Jadi kalau kontrak cuma 2 tahun, hamil 1 tahun. Dalam rancangan undang-undang ini harusnya melihat undang-undang ini kan regulasi yang berlangsung jangka panjang. Regulasi ini jangan membuat satu insentif perempuan kita ini pada akhirnya berpikirnya kalau gitu saya akan melahirkan terus. Karena melahirkan terus dikasih insentif karena ada cuti 6 bulan ini. Nggak ada masalah kali mau ini bukan insentif, ini bukan yang kedua, perusahaan kita ini mayoritas adalah UMKM. Nggak masalah kalau melahirkan UMKM ini terus nggak kan? bisa bayarin Pak, nggak bisa bayarin 6 bulan itu. UMKM ini mereka berpikir kalau masalahnya hanya UMKM tidak bisa membayari, nanti dalam pembahasan dengan pemerintah pasti ada solusi. Contohnya ya BPJS ketenaga kerjaan itu solusinya. Jadi burden sharing dan investasi
pemodal luar negeri saya kira akan mendapatkan keuntungan. Makanya itu. Pak Ibnu sebagai DPR panggil stakeholder itu. Ya nanti kita jelaskan pelan-pelan. Panggil stakeholder. Oke, coba jawab singkat. Ini jawab singkat aja. Kalau ada tenaga kontrak 2 tahun pegawai ibu, hanya 2 tahun kerja waktu tertentu. Tahun pertama hamil cuti 6 bulan. Tahun kedua hamil lagi cuti 6 bulan. Kira-kira majikan pasti marah atau tidak? Stres. Stres, oke. Stres majikan. Kita istirahat dulu. Sesudah jeda.